Iya, coba lihat deh. NASA baru saja ini memposting foto aneh. Matahari terlihat seperti Jack-o'-lantern. Foto unik itu tersebar luas di internet dan beberapa orang bertanya-tanya bagaimana kalau ini adalah pertanda bahaya. Oke, mari kita lihat. Sebenarnya foto ini bisa mengingatkanmu pada banyak hal. Misalnya, manusia marshmallow yang terkenal atau spoon smiley yang viral itu. Tapi karena senyum seram dan rona jingganya, kebanyakan orang melihat Jack-o'-lantern. Dan kebetulan banget, foto itu diposting pada Halloween tahun 2022. Foto ini ditangkap oleh Laboratorium Dinamika Surya NASA. Observatorium ini didirikan pada tahun 2020. Tugas utamanya adalah mempelajari cara kerja aktivitas matahari dan pengaruhnya kepada cuaca luar angkasa. Mereka mengukur banyak hal, seperti atmosfer matahari, medan magnet, produksi energi, dan lain-lain. Begini tweet NASA saat itu. Hari ini, Observatorium Dinamika Surya NASA melihat matahari tersenyum. Terlihat dalam sinar ultraviolet, bercak gelap di matahari ini dikenal sebagai lubang koronal dan merupakan area tempat angin surya berembus kencang keluar angkasa. Tapi, apa maksud semua itu? Apakah lubang koronal ini berbahaya bagi kita? Oke, begini. Lubang koronal adalah area lebih dingin di lapisan terluar matahari. Suhu lapisan luarnya biasanya sekitar 5.538 derajat Celcius dan sekitar 100 kali lebih sedikit di zona dingin. Yap, ini dianggap sangat dingin loh. Biasanya, lubang ini terbentuk di daerah kutub matahari. Namun terkadang, sebagai pengecualian, bisa juga muncul di tempat lain seperti di foto tadi. Tapi bagaimana cara lubang koronal muncul? Ini bisa terjadi saat matahari sedang, dalam tanda kutip, beristirahat. Medan magnet mengelilingi matahari seperti gelembung. Saat aktivitas matahari sangat sedikit, medan magnetnya juga melemah. Bahkan bisa dibilang menjadi agak santai, seolah sedang istirahat kerja. Dan tentu saja, semuanya memburuk setelah itu. Saat itulah lubang-lubang muncul di medan magnet ini. Medan magnetnya pecah dan matahari jadi semacam bocor lewat lubang ini. Kepadatan dan suhu matahari secara bertahap menurun di area ini, dan begitulah cara lubang koronal muncul. Kebocoran itu sendiri disebut angin surya. Angin ini adalah aliran proton, elektron, dan partikel lain yang bergerak di luar angkasa dengan kecepatan tinggi. Sebagai perbandingan, kecepatan badai paling merusak di bumi sekitar 240 km per jam. Mau tebak berapa kecepatan suar matahari normal? Sekitar 1,4 juta kilometer per jam, hampir 400 kilometer per detik. Tapi angin surya bukan cuma angin biasa, dampaknya sangat kuat pada cuaca luar angkasa dan bahkan kehidupan kita sehari-hari. Angin surya bisa menyebabkan badai super besar yang menghancurkan apa saja yang dilaluinya, seperti satelit, alat komunikasi di lautan, jaringan listrik, dan banyak lagi. Suar ini menghantam pesawat antariksa dan melenyapkan seluruh bagiannya. Suar ini juga bisa menghancurkan panel surya, menyebabkan masalah elektronik, dan bahkan memberi paparan radiasi berbahaya kepada astronot kita yang malang. Saat angin seperti itu bergerak ke bumi, medan magnet matahari ikut terbawa. Terbang ke arah kita dengan kecepatan luar biasa, angin itu akhirnya menabrak medan magnet bumi. Benturan ini menyebabkan turbulensi. Partikel angin surya menembus atmosfer kita. Dan saat sinyal televisi dan radio menangkapnya, semua ini menyebabkan gangguan serius di bumi. Jadi, ya, karena semua kengerian ini, para ilmuwan NASA harus menemukan berbagai cara, bukan cuma untuk melindungi peralatan mereka, tapi juga manusia. Meski begitu, ledakan dahsyat seperti itu juga punya manfaat. Sebagai contoh, ledakan itulah yang bertanggung jawab atas terbentuknya aurora yang indah dan memesona. Salah satu badai matahari paling signifikan dalam sejarah manusia adalah peristiwa Carrington, yang terkadang juga disebut badai super matahari. Ini terjadi pada tahun 1859. Banyak bintik dan kilatan di permukaan matahari yang terlihat selama beberapa hari, dari tanggal 28 Agustus hingga 2 September. Ledakan terbesar terjadi pada 1 September dan terlihat oleh astronom Inggris Richard Carrington. Mungkin kamu sudah menebak, kejadian itu dinamai berdasarkan namanya. Itu adalah lontaran massa koronal raksasa yang mengarah ke bumi dan mencapainya dalam 18 jam.
Biasanya, angin surya menempuh jarak ini dalam 3-4 hari. Jadi, kilatan ini super cepat. Semua karena angin sebelumnya membuka jalan mereka. Beruntungnya. Lalu, selama 1-2 September, badai geomagnetik terbesar dalam sejarah melewati dunia kita. Sistem telepon model baru mati di seluruh Eropa dan Amerika Utara. Stasiun telegraf rusak akibat banyaknya kebakaran. Sungguh kacau. Ya, tapi setidaknya orang-orang di seluruh dunia bisa melihat aurora yang indah. Bahkan, orang-orang di Karibia dan daerah tropis lain bisa melihatnya. Dan ada fakta menarik nih, di atas pegunungan Rocky, cahaya ini begitu terang hingga membangunkan penambang emas setempat. Mereka pun menyiapkan sarapan karena mengira hari sudah pagi. Para ilmuwan mengatakan, peristiwa berskala besar seperti itu terjadi di bumi setiap 500 tahun sekali. Mungkin badai matahari sebelumnya bahkan lebih buruk, tapi sayangnya kita tak bisa melacaknya. Setelah peristiwa Carrington, badai matahari terkuat terjadi pada tahun 1921, 1950-an, dan 1989. Badai-badai itu tidak lebih buruk, tapi orang-orang merasakan kerusakan besar dalam sistem komunikasi radio. Badai matahari yang paling mengerikan baru-baru ini adalah badai Halloween. Matahari punya dendam sama Halloween nih kayaknya. Ini terjadi pada tahun 2003 dan sangat tak terduga. Pada tanggal 26 Oktober, dengan peringatan seadanya, 3 kelompok bintik matahari raksasa terbentuk yang terbesar berukuran 13 kali ukuran bumi. Pada saat bersamaan, 17 suar matahari besar terjadi. Badai-badai ini merusak lebih dari separuh wahana antariksa di orbit bumi, bahkan juga merusak salah satu satelit ilmiah Jepang sampai tak bisa diperbaiki. Badai ini mengganggu siaran televisi, satelit, dan radio. Beberapa misi luar angkasa kita terpaksa beralih ke mode aman atau dihentikan total. Dan para astronot yang sedang berada di stasiun luar angkasa internasional pada saat itu harus bersembunyi dari radiasi super besar. Hal seperti ini hanya terjadi 2 kali di sepanjang sejarah kita. Tapi semua ini masih tak cukup untuk menghentikan badai itu. Badai itu juga memaksa menghentikan misi Mars Odyssey milik NASA. Misi ini didedikasikan untuk mempelajari lingkungan radiasi di Mars. Jadi, meski foto ini agak lucu, ada fenomena yang lumayan serius dan berbahaya di baliknya. Nah, sekarang gimana? Haruskah kita bersiap untuk peristiwa bencana lainnya? Menurut beberapa ilmuwan, jawabannya iya. Tentu saja, kemungkinan adanya badai matahari yang mengerikan lumayan rendah, cuma 2% per tahun. Tapi meski sejauh ini kita beruntung dan bisa menghindarinya, keberuntungan kita tidak abadi kan? Selain itu, jangan lupa bahwa konsekuensi badai matahari lainnya bisa sangat besar bagi kita. Di abad ke-21, kita sangat bergantung pada teknologi. Meski kita bisa mengabaikannya pada abad ke-19, sekarang takkan semudah itu. Oke, tapi serius nih, kamu nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena sekarang kamu akan tahu pelintiran cerita utama dari kisah ini. Sebenarnya, ini bukan foto baru. NASA sudah mengambil jenis foto seperti ini sejak 8 Oktober 2014. Mereka ngeprank kita dengan menerbitkannya tepat sebelum Halloween. Dan meski matahari punya senyum menyeramkan dalam foto ini, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Foto ini diambil dalam spektrum ultraviolet yang tak terlihat oleh mata manusia. Pada dasarnya, kita bisa mengatakan ini dibuat secara artifisial. Cuma gabungan dari 2 set gelombang ultraviolet yang ekstrim. Jadi, ya, fotonya asli. Tapi warnanya dipilih oleh seniman yang membuatnya. Ini agar mereka bisa dengan sengaja menciptakan efek menakutkan. Bahkan, wajah yang terlihat di sini cuma ilusi. Jika kita memperbesar foto ini, kita akan melihat bahwa ini cuma pusaran dan gelombang biasa. Sama kayak pas kamu melihat bentuk dan objek di awan. Jadi, kamu nggak perlu panik. Tidak ada ancaman nyata bagi kita. Kamu bisa bersantai dan berasumsi bahwa matahari cuma ingin tersenyum kepada kita dan mengirimkan salam kepada bumi. Manis sekali, bukan?